Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Febrieni dari Poltekkes Kemenkes Padang, Prodi D3 Keperawatan Solo. Di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik komunikasi terapeutik. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, tujuan dan kegiatannya difokuskan untuk penyembuhan klien. Menurut Stark dan Sonden 1995, tujuan hubungan perawat klien adalah yang pertama, kesadaran diri, penerimaan diri, dan meningkatkan kehormatan diri. Yang kedua, identitas pribadi yang jelas dan meningkatkan integritas pribadi. Yang ketiga, kemampuan untuk membentuk suatu keintiman. Baiklah, saya akan menjelaskan teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama, mendengar atau listening merupakan dasar utama dalam komunikasi. Beri kesempatan lebih banyak pada klien untuk bicara dan perawat menjadi pendengar yang aktif. Yang kedua, pertanyaan terbuka atau disebut dengan broad opening. Contohnya, apakah yang sedang Anda pikirkan? Yang ketiga, mengulang atau restarting untuk menguatkan ungkapan klien dan memberi indikasi perawat memperhatikan klien. Yang keempat, klarifikasi, yaitu dilakukan bila perawat ragu, tidak jelas, tidak mendengar, atau klien malu mengemukakan informasi yang diperoleh tidak lengkap atau mengemukakannya berpindah-pindah. Yang kelima, refleksi, berupa contohnya refleksi isi, memodulasi apa yang didengar. Selanjutnya, refleksi perasaan, memberi respon pada perasaan klien terhadap isi pembicaraan agar klien mengetahui dan menerima perasaannya. Gunanya untuk mengetahui dan menerima ide dan perasaan, mengoreksi, memberi keterangan lebih jelas. Ruginya yaitu mengulang terlalu sering dan sama, dapat menimbulkan marah, iritasi, dan frustasi. Yang keenam, memfokuskan, yaitu membantu klien bicara pada topik yang telah dipilih dan yang penting dan menjaga pembicaraan tetap menuju tujuan, yaitu lebih spesifik, lebih jelas, dan berfokus pada realitas. Yang ketujuh, membagi resepsi dengan meminta pendapat klien tentang hal yang perawat rasakan dan pikirkan. Contohnya, Anda tertawa, tetapi saya rasa Anda marah pada saya. Yang kedelapan, identifikasi atau tema. Latar belakang masalah yang dialami klien yang muncul selama percakapan, gunanya untuk meningkatkan pengertian dan mengeksplorasi masalah yang penting. Yang kesembilan, diam atau disebut dengan silence, yaitu cara yang sukar, biasanya dilakukan setelah mengajukan pertanyaan. Tujuannya memberikan kesempatan berpikir dan memotivasi klien untuk bicara. Selanjutnya yang 10, informasi, yaitu memberi informasi dan fakta untuk pendidikan kesehatan. Yang ke-11, saran, memberi alternatif ide untuk pemecahan masalah, tepat dipakai pada fase kerja dan tidak tepat pada fase awal hubungan. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.